Suasana butik mewah siang itu sangat tenang, hanya tercium aroma parfum mahal yang menguar di setiap sudut ruangan. Kinanti melangkah masuk dengan penampilan yang sangat sederhana, hanya kaos polos putih, celana kain longgar, dan sandal teplek tanpa merek. Ia sedang berdiri di depan sebuah manekin, jemarinya yang lentik menyentuh halus jahitan sebuah gaun sutra seharga ratusan juta tanpa sedikit pun melihat label harganya. Bagi Kinanti, kualitas jahitan jauh lebih penting daripada deretan angka yang bagi orang lain mungkin setara dengan harga satu unit rumah. Namun, ketenangan itu hancur saat suara tawa melengking memecah keheningan. Valerie masuk dengan langkah yang dibuat-buat, menenteng tas branded keluaran terbaru yang sengaja dipamerkan ke arah kamera ponselnya. Di sampingnya, Adrian berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan jam tangan mewah yang sebenarnya adalah hadiah ulang tahun dari Kinanti tahun lalu. Saat mata Valerie menangkap sosok Kinanti yang sedang memegang gaun incarannya, wajah cantiknya langsung berubah menjadi seringai, penuh kebencian dan penghinaan. "Heh, tangan kotor kamu itu berani-beraninya menyentuh sutra murni!" teriak Valerie tanpa basa-basi. Ia melangkah maju dan dengan kasar menyentak tangan Kinanti hingga terlepas dari gaun tersebut. "Mbak pelayan, kenapa ada gelandangan masuk ke sini? Lihat ini. Kalau gaun ini sampai ternoda keringat orang susah, apa dia sanggup bayar? Bahkan kalau dia menjual ginjalnya pun, dia tetap tidak akan mampu membeli satu kancing gaun ini." Kinanti hanya diam. Matanya menatap tenang ke arah tangan Valerie yang masih menanjuk-nanjuk wajahnya. Ia kemudian beralih menatap Adrian, suaminya, yang kini justru menunjukkan ekspresi jijik, seolah Kinanti adalah noda memalukan dalam hidupnya. Tidak ada pembelaan, tidak ada rasa bersalah. Adrian justru melangkah maju dan berbisik dengan nada penuh tekanan, "Kinanti, sadar diri sedikit. Tempat ini bukan levelmu. Pulang sekarang, sebelum kau benar-benar membuatku malu di depan rekan-rekanku." Salah satu sosialita yang sedang memilih perhiasan di sudut toko berbisik pada temannya, "Lihat itu. Berani sekali wanita kumal itu masuk ke sini." Benar kata wanita tadi. Penampilan memang tidak bisa berbohong soal isi dompet. Seorang pelayan butik pun mulai mendekat dengan wajah sinis, bersiap untuk mengusir Kinanti, karena merasa kehadiran wanita sederhana itu akan menurunkan citra eksklusif toko mereka. Valerie, yang merasa mendapat dukungan dari sekitar, semakin menjadi-jadi. Ia mengambil selembar uang 100.000 dari tasnya dan melemparkannya ke lantai, tepat di depan kaki Kinanti. "Ini, ambil, pergi ke pasar sana. Beli baju yang sesuai dengan kasta rendahmu. Jangan mengotori pemandangan di butik kelas atas ini dengan wajah kusamu itu." Valerie tertawa puas, merasa telah berhasil mengginjek harga diri wanita yang tidak ia ketahui identitas aslinya tersebut. Kinanti melihat uang yang tergeletak di lantai itu, lalu perlahan menatap Valerie dengan senyum tipis yang sangat dingin, sebuah senyum yang menandakan bahwa badai besar akan segera datang. Ia tidak membalas teriakan itu dengan makian, melainkan hanya menjawab dengan nada suara yang rendah, namun mampu membuat bulu kuduk merinding. Kekayaan yang baru didapat memang biasanya membuat suara seseorang menjadi terlalu berisik, Valerie. Tapi ingat, di atas langit yang kau sombongkan, ada tangan yang bisa meruntuhkan duniamu hanya dengan satu ketukan jari. Suasana butik semakin memanas saat Valerie justru merasa tertantang oleh ketenangan Kinanti. Alih-alih merasa terancam, Valerie justru menganggap sikap diam Kinanti sebagai bentuk ketidakberdayaan. Dengan gaya angkuh, Valerie memutar tubuhnya menghadap deretan koleksi terbaru yang terpajang di etalase kaca. Ia ingin menunjukkan dominasinya, ingin membuktikan bahwa di dunia ini uang adalah segalanya, dan ia merasa telah memenangkan segalanya dari tangan Kinanti. Valerie menoleh ke arah Adrian dengan tatapan manja yang dibuat-buat, namun penuh dengan tuntutan yang terselubung. "Sayang, aku rasa satu gaun saja tidak cukup untuk merayakan kemenangan kita hari ini," ucapnya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh seluruh pengunjung butik. Ia mulai menunjuk satu persatu barang tanpa melihat label harga, mulai dari tas kulit eksotis, sepatu hak tinggi bertahtakan kristal, hingga shell sutra edisi terbatas. "Aku mau semua ini. Borong semuanya untukku. Adrian, aku ingin wanita miskin ini melihat bagaimana rasanya menjadi ratu yang sesungguhnya."
Adrian tampak sedikit tersentak. Ia tahu persis bahwa saldo di kartu kredit utamanya sudah mendekati limit setelah membelikan Valerie apartemen bulan lalu. Namun, rasa gengsi yang setinggi langit di hadapan Kinanti membuatnya kehilangan akal sehat. Ia tidak ingin terlihat lemah atau jatuh miskin di depan istri yang selama ini ia anggap sebagai beban. Ambil saja apapun yang kamu mau, Valerie. Jangan khawatir soal harga. Bagiku, uang bisa dicari. Tapi melihatmu tampil mewah adalah prioritas utamanya. Jawab Adrian dengan nada sombong. Meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Melihat tingkah picik itu, Kinanti hanya berdiri mematung dengan tangan bersedekap. Ia memperhatikan bagaimana Adrian dengan bodohnya menyerahkan kartu kreditnya kepada pelayan butik dengan gerakan dramatis. Kinanti tahu betul, kartu itu terhubung dengan rekening perusahaan yang sebenarnya merupakan dana talangan dari keluarga besar Kinanti. Keserakahan Valerie adalah lubang kubur yang mereka gali sendiri, dan Kinanti hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mendorong mereka masuk ke dalamnya. Para pegawai butik mulai sibuk berlarian ke sana kemari, mengemasi barang-barang mewah tersebut ke dalam kotak-kotak eksklusif. Salah satu pelayan berbisik pelan kepada rekannya sambil melirik Kinanti dengan sinis. Lihat itu. Pria itu benar-benar royal pada kekasihnya. Jauh sekali bedanya dengan perempuan yang di pojok itu, cuma bisa melihat tapi tak mampu membeli. Reaksi sosial di sekitar butik semakin menyudutkan Kinanti, membuat Valerie merasa berada di puncak dunia. Valerie kemudian menghampiri Kinanti lagi. Kali ini, sambil mengayunkan sebuah tas baru yang baru saja diambil dari rak. Bagaimana, Kinanti? Sakit hati melihat suamimu menghabiskan ratusan juta untukku hanya dalam hitungan menit? Inilah bedanya aku dan kamu. Aku adalah investasi berharga bagi Adrian. Sedangkan kamu hanyalah barang rongsokan yang sudah tidak ada harganya. Valerie tertawa meremehkan. Sementara Adrian hanya berdiri di belakangnya dengan senyum penuh kemenangan yang palsu. Di balik wajah tenangnya, Kinanti mulai merogoh ponsel di dalam saku pakaian sederhananya. Ia tidak butuh berteriak atau menjambak rambut Valerie untuk membalas dendam. Baginya, pembalasan yang paling elegan adalah membiarkan musuhnya merasa terbang setinggi mungkin sebelum ia memutus sayap mereka sekaligus. Nikmati saja keserakahanmu, Valerie, karena setelah ini, bahkan untuk membeli sebotol air mineral pun, kalian tidak akan mampu. Batin Kinanti dalam hati, matanya menatap tajam ke arah mesin gesek kartu yang sedang diproses oleh kasir. Kesombongan Valerie tampaknya telah mencapai ubun-ubun melihat Kinanti yang hanya diam membisu. Ia merasa perlu memberikan pelajaran terakhir agar wanita itu benar-benar merasa hancur. Dengan sengaja, Valerie melangkah mendekati meja pajangan, tempat sebuah gelas kristal berisi kopi pesanan tamu VIP diletakkan. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menyenggol gelas tersebut hingga isinya tumpah, menciprati sepatu dan bagian bawah celana sederhana yang dikenakan Kinanti. Cairan gelap itu merusak penampilan Kinanti yang sudah dianggap kumal oleh seisi butik. Ups, tanganku licin. Sama licinnya dengan caramu menyelinap masuk ke tempat mewah ini, seru Valerie tanpa rasa bersalah. Ia tertawa terbohok-bahok sambil menanjuk-nanjuk sepatu Kinanti yang kini basah kuyup. Aduh, kasihan sekali. Sepatu murahmu itu sekarang jadi semakin menjijikkan. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja itu biaya pembersihan lantai, karena kamu sudah berani menginjakkan kaki di sini. Valerie menoleh ke arah Adrian, mencari dukungan atas tindakan kasarnya. Adrian, bukannya membela istrinya yang dipermalukan, justru melangkah maju dengan tatapan yang lebih dingin dari es. Ia merasa harga dirinya terancam jika terus dikaitkan dengan wanita yang kini menjadi tontonan orang banyak. Kinanti, cukup. Kamu lihat sendiri kan, kehadiranmu di sini hanya merusak suasana dan memalukanku. Desis Adrian dengan nada penuh kebencian. Jangan harap aku akan membelikanmu sepatu baru. Pergi dari sini sekarang. Kamu benar-benar sampah yang tidak tahu diri. Para saksi di butik itu mulai berbisik-bisik makin kencang. Seorang sosialita yang sejak tadi mengamati dari balik kacamata hitamnya berujar sinis, benar-benar tidak punya urat malu. Sudah diusir secara halus, masih saja bertahan. Kalau aku jadi dia, aku sudah lari sambil menutup muka,
Manajer butik yang merasa situasinya mulai mengganggu kenyamanan pelanggan VIP-nya, akhirnya mendekat ke arah Kinanti dengan sikap yang sangat tidak ramah. "Nyonya, mohon maaf, area ini hanya untuk pelanggan yang berniat melakukan transaksi. Kehadiran Anda menciptakan kegaduhan." Kinanti menarik napas dalam, membiarkan aroma kopi yang tumpah itu memenuhi indera penciumannya. Ia tidak marah, ia tidak berteriak, dan ia tidak menangis. Sebaliknya, ia justru tersenyum sebuah senyuman tipis yang menyimpan ancaman nyata. Ia menatap tetesan kopi di sepatunya, lalu beralih menatap Valerie dan Adrian secara bergantian. Keheningan yang ia ciptakan mendadak terasa mencekam. Seolah-olah suhu di dalam ruangan itu turun beberapa derajat hanya karena tatapannya. "Jadi, menurutmu, aku adalah noda di tempat ini, Adrian?" tanya Kinanti dengan suara yang begitu tenang, namun tajam bak silet. "Dan kamu, Valerie, kamu merasa sangat berkuasa hanya karena memegang kartu kredit pria yang bahkan tidak tahu cara membaca laporan keuangan perusahaannya sendiri?" Kinanti mengeluarkan ponsel dari sakunya, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari mata suaminya yang berkhianat. Tangannya bergerak dengan lincah di atas layar ponsel, mengirimkan sebuah pesan instruksi singkat yang akan mengubah hidup semua orang di ruangan itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Ia telah mencapai titik batasnya. Kelembutan yang selama ini ia berikan untuk menjaga kehormatan Adrian sebagai suami, kini ia tarik kembali sepenuhnya. "Bersiaplah, karena sebentar lagi kalian akan merangkak di lantai yang sama dengan tempat kopi ini tumpah," batin Kinanti, sambil menutup ponselnya dengan dentuman pelan yang terdengar seperti lonceng kematian bagi karier Adrian. Kinanti tidak membalas makian Valerie dengan teriakan, juga tidak memohon belas kasih pada Adrian. Ia justru berdiri tegak, membiarkan noda kopi di sepatunya menjadi saksi bisu penghinaan terakhir yang akan ia terima. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia merogoh ponsel dari saku pakaian sederhananya. Di layar itu, ia mengetik sebuah pesan singkat kepada asisten pribadinya. "Aktifkan protokol akuisisi darurat. Beli seluruh stok di butik ini atas namaku, dan bawa black card utama ke lokasi sekarang." Sambil menunggu balasan, Kinanti hanya menatap datar ke arah kasir yang sedang sibuk memproses tumpukan belanjaan Valerie. Ia melihat Adrian yang terus membusungkan dada, merasa menang karena berhasil mengusir istrinya secara mental. Namun, mereka tidak sadar bahwa di balik diamnya Kinanti, sebuah badai finansial sedang bergerak cepat. Kinanti tahu persis bahwa perusahaan yang dikelola Adrian sedang berada di ujung tanduk, dan hanya dukungan modal dari keluarga besarnya lah yang selama ini menjaga Adrian tetap terlihat berada. Valerie yang melihat Kinanti sibuk dengan ponselnya, kembali melempar sindiran pedas. "Lihat itu, Adrian! Dia pasti sedang mencari pinjaman online untuk mengganti sepatu murahnya yang kena kopi tadi. Atau mungkin sedang menelepon temon-temonia untuk sekadar mengadu kalau dia sedang dianiaya-kinjek oleh wanita kelas atas seperti aku." Valerie tertawa puas, menoleh ke arah pelanggan lain seolah meminta dukungan atas leluconnya yang hambar. Adrian menyeringai. Ia merasa berada di atas angin. "Sudahlah Valerie, jangan buang energimu untuk orang yang masa depannya saja sudah tidak jelas. Dia itu cuma benalu yang beruntung pernah masuk ke hidupku." Adrian kemudian menoleh ke arah manajer butik dengan gaya sok berkuasa. "Manajer, pastikan wanita ini segera keluar. Saya tidak mau suasana belanja kekasih saya terganggu oleh pemandangan kumuh seperti dia." Salah satu pelayan butik berbisik pelan pada rekannya. "Mungkin kita harus memanggil petugas keamanan." Wanita itu sepertinya sudah kehilangan akal sehat karena terus diam saja sambil menatap ponsel. Suasana di butik itu benar-benar menyudutkan Kinanti. Semua mata menatapnya dengan penuh penghakiman, menganggapnya sebagai pengganggu di tempat yang seharusnya hanya dihuni oleh orang-orang beruang. Namun, di tengah hiruk-pikuk penghinaan itu, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Kinanti. Sebuah pesan balasan yang sangat singkat. "Selesai. Nyonya besar. Saya sudah di depan pintu." Kinanti menyimpan kembali ponselnya dan menatap jam tangannya yang meskipun tampak biasa, adalah jam tangan pesanan khusus yang harganya bisa membeli seisi butik tersebut. Ia tahu, dalam hitungan detik, martabat Adrian dan kesombongan Valerie akan runtuh berkeping-keping. "Kalian merasa
Uang bisa membeli segalanya di sini, bukan? Tanya Kinanti dengan nada suara yang begitu dingin, hingga membuat tawa Valerie terhenti seketika. Nikmatilah detik-detik terakhir kesombongan ini. Karena sebentar lagi, kalian bahkan tidak akan punya hak untuk bernapas di dalam ruangan ini. Ia berdiri dengan tenang, menghadap ke arah pintu masuk butik, menunggu eksekutor setianya datang untuk menyelesaikan permainan yang melelahkan ini. Tepat saat Valerie hendak membuka mulut untuk melontarkan makian baru, pintu kaca otomatis butik terbuka lebar. Seorang pria tegap dengan setelan jas custom made yang sangat rapi melangkah masuk dengan langkah tegas. Diikuti oleh 2 orang staf pembawa koper hitam. Kehadirannya begitu mendominasi hingga membuat seluruh aktivitas di dalam butik terhenti seketika. Adrian mengernyitkan dahi. Ia merasa mengenali pria itu sebagai salah satu asisten tingkat tinggi di kantor pusat holding company tempatnya bernaung. Namun ia tidak mengerti mengapa pria sekelas itu ada di butik ini. Pria bersetelan jas itu tidak melirik sedikit pun ke arah Adrian maupun Valerie yang berdiri sombong. Ia langsung berjalan lurus ke arah Kinanti yang masih berdiri dengan noda kopi di kakinya. Di hadapan semua pasang mata yang terbelalak, pria itu membungkuk sangat dalam sebuah gestur hormat yang hanya diberikan kepada penguasa tertinggi. Maafkan keterlambatan saya, Nyonya Besar Kinanti. Semua instruksi Anda telah dilaksanakan. Seluruh stok di butik ini, termasuk lisensi operasional gedung mall ini, telah resmi dialihkan atas nama pribadi Anda per menit ini. Ucap asisten itu dengan suara bariton yang menggema di seluruh ruangan. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Seolah-olah oksigen di butik itu habis tersedot. Valerie tertawa sumbang, mencoba menutupi kegugupannya. Hahaha, apa-apaan? Sandiwara murahan ini, Adrian. Lihat, istrimu sampai menyewa aktor untuk berpura-pura jadi orang kaya. Benar-benar tidak punya harga diri. Namun, tawanya terhenti saat pria bersetelan jas itu mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam pekat dengan aksen emas yang berpendar say black card yang hanya dimiliki oleh segelintir miliarder di dunia. Ini kartu Anda, Nyonya. Lanjut asisten itu sambil menyerahkan kartu tersebut kepada Kinanti. Ia kemudian menoleh ke arah manajer butik yang kini sudah gemetar hebat hingga keringat dingin membanjiri wajahnya. Manajer, mulai detik ini, semua barang yang ada di toko ini telah diborong habis oleh Nyonya Kinanti. Batalkan semua transaksi lain yang sedang berjalan. Dan untuk barang-barang yang sudah disentuh oleh wanita itu, asisten itu menunjuk Valerie dengan tatapan jijik. Masukkan ke dalam penghancur limbah. Nyonya Kinanti tidak sudi. Barang miliknya terkontaminasi oleh selera murahan. Manajer butik itu nyaris jatuh tersungkur. Ia langsung membungkuk berkali-kali ke arah Kinanti dengan wajah pucat pasi. Nyonya, mohon maafkan kelancangan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah pemilik baru kami. Jerit manajer itu panik. Para sosialita yang tadi ikut menghina Kinanti kini serempak menunduk, menyembunyikan wajah mereka karena malu dan takut akan kekuatan besar yang baru saja terbangun di hadapan mereka. Adrian terpaku di tempatnya berdiri, jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Ia mengenali kartu itu, dan ia sangat mengenali asisten tersebut. Dunianya serasa runtuh saat menyadari bahwa selama ini ia telah menghina pemilik dari kerajaan bisnis yang memberinya makan. Ia menatap Kinanti dengan tatapan tak percaya. Sementara Valerie mulai mundur perlahan dengan wajah yang berubah putih seperti kertas, menyadari bahwa jelata yang ia injak-injak tadi adalah raksasa yang bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan satu jentikan jari. Kinanti menerima kartu hitamnya dengan anggun, lalu menatap asistennya dengan tatapan dingin yang mematikan. Kerja bagus. Sekarang, pastikan tidak ada satupun barang di tempat ini yang keluar bersama orang-orang yang tidak diundang, ucap Kinanti sambil melirik tumpukan belanjaan Valerie yang kini statusnya berubah menjadi sampah. Ia berdiri di tengah butik itu sebagai penguasa mutlak, menikmati kehancuran mental yang terpancar jelas dari wajah Adrian dan selingkuhannya. Keheningan di dalam butik itu terasa mencekam Seolah-olah waktu berhenti berputar tepat di depan wajah Adrian yang kini pucat pasi. Kinanti masih berdiri dengan tenang, namun aura otoritas yang terpancar darinya
kini tak lagi bisa disembunyikan di balik pakaian sederhananya. Ia memberikan isyarat kecil kepada asistennya, yang segera mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna merah darah dari koper hitamnya. Dokumen itu bukan sekadar kertas biasa, melainkan surat keputusan yang akan mengakhiri sandiwara kemewahan yang selama ini dinikmati oleh Adrian. Adrian, kamu sepertinya terlalu asyik bermain peran sebagai direktur hebat, sampai lupa siapa yang memberikan kursi itu untukmu. Suara Kinanti terdengar rendah, namun bergema tajam di seluruh ruangan. Ia melangkah perlahan, mendekati Adrian yang mulai gemetar. Per detik ini, jabatanmu di holding company dicabut secara tidak hormat. Seluruh akses perbankan, fasilitas apartemen, hingga mobil mewah yang kamu banggakan itu sudah diblokir. Kamu masuk ke gedung ini sebagai orang kaya gadungan. Dan kamu akan keluar dari sini sebagai pecundang tanpa satu sen pun di kantongmu. Mendengar hal itu, Valerie yang tadinya sangat vokal mendadak histeris. Ia berlari ke meja kasir, mencoba menyambar tas-tas branded yang tadi ia klaim sebagai miliknya. Tidak mungkin. Adrian, cepat lakukan sesuatu. Bayar barang-barangku, manajer. Kenapa diam saja? Cepat proses kartu kreditnya, teriak Valerie dengan suara melengking yang kini terdengar menyedihkan. Namun, manajer butik itu justru menjauhkan mesin edisi dari jangkauan Valerie, seolah wanita itu adalah pengidap penyakit menular. Maaf Nona, kartu Tuan Adrian baru saja ditolak secara sistem dengan keterangan aset dibekukan. Silakan tinggalkan barang-barang Nyonya Besar Kinanti sekarang juga, ucap manajer itu dengan nada yang sangat dingin. Adrian mencoba meraih ponselnya untuk menelepon rekan bisnisnya. Namun asisten Kinanti lebih dulu menyela dengan fakta yang lebih menyakitkan. Percuma, Tuan Adrian. Semua rekan bisnis Anda sudah menerima notifikasi mengenai pemutusan hubungan kerja Anda karena pelanggaran integritas. Tidak akan ada yang mengangkat telepon dari seorang pria yang mengkhianati pemegang saham mayoritasnya sendiri. Adrian nyaris ambruk. Kakinya terasa lemas, menyadari bahwa seluruh hidup mewahnya hanyalah sebuah istana pasir yang baru saja disapu ombak besar bernama Kinanti. Para pengunjung butik yang tadinya memandang rendah Kinanti, kini mulai membisikkan komentar-komentar pedas yang berbalik arah. Kasihan sekali, ternyata cuma numpang hidup, tapi gayanya selangit, celetuk seorang pengunjung sambil tertawa mengejek. Saksi-saksi sosial yang tadinya memuja Valerie kini menatapnya dengan tatapan jijik. Melihat betapa memalukannya seorang wanita yang hanya mengejar harta namun berakhir terhina di depan pemilik sahnya. Valerie yang menyadari bahwa Adrian sudah tidak berguna lagi, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia melemparkan tas yang ia pegang ke arah Adrian. Sialan, jadi selama ini kamu cuma manajer kacangan yang hartanya punya istrimu. Dasar penipu, kamu sudah membuang waktuku. Valerie mencoba melarikan diri menuju pintu keluar. Namun, dua orang pengawal yang dibawa asisten Kinanti sudah berdiri tegap, menghalangi jalannya. Mereka tidak akan membiarkannya pergi sebelum semua kekacauan yang ia buat diselesaikan secara hukum. Kinanti memperhatikan kekacauan itu dengan tatapan tanpa emosi. Ia melihat pria yang pernah ia cintai kini merosot di lantai butik. Dan wanita yang menghinanya kini meronta-ronta ketakutan. Baginya, ini bukan sekadar tentang uang, tapi tentang harga diri yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit manapun. Runtuhnya harga diri kalian adalah harga yang harus dibayar untuk segelas kopi yang kalian tumpahkan di sepatuku. Batin Kinanti sambil melipat tangannya di dada, menikmati pemandangan kehancuran total para pengkhianat itu. Pemandangan di dalam butik mewah itu kini berubah drastis menjadi panggung sandiwara yang menyedihkan. Adrian, pria yang beberapa menit lalu berdiri dengan dagu terangkat, kini terlihat kehilangan seluruh kekuatannya. Lututnya bergetar hebat sebelum akhirnya menyentuh lantai yang dingin. Ia merangkak mendekati Kinanti, mencoba meraih ujung pakaian wanita yang tadi ia usir dengan kasar. Wajahnya yang sombong kini basah oleh keringat dingin dan air mata penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa tanpa Kinanti, ia hanyalah pria tanpa masa depan yang terjerat tumpukan utang. Kinanti, tolong jangan lakukan ini padaku, rintih Adrian
dengan suara yang parau dan gemetar. Ia tidak lagi peduli pada tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Aku hilaf Kinanti. Valerie yang menghasutku. Dia yang memaksaku untuk bersikap kasar padamu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jangan cabut posisiku di perusahaan. Aku tidak punya apa-apa lagi jika kamu meninggalkanku. Adrian bersujud. Kepalanya nyaris menyentuh sepatu Kinanti yang masih ternoda bekas tumpahan kopi. Valerie, yang menyadari bahwa pelarian fisiknya terhalang oleh para pengawal, kini ikut mengubah taktiknya. Sifat agresifnya mendadak berganti menjadi akting memelas yang memuakan. Ia mendekat dengan langkah gontai, mencoba memasang wajah paling malang yang bisa ia buat. Nyonya Kinanti, tolong maafkan kelancanganku tadi. Aku tidak tahu kalau Anda adalah pemilik sebenarnya. Aku hanya orang bodoh yang silau oleh harta. Tolong jangan tuntut aku. Aku akan mengembalikan semua barang ini. Valerie mencoba menyentuh lengan Kinanti. Namun asisten pribadi Kinanti dengan sigap menepis tangannya dengan tatapan penuh jijik. Kinanti berdiri tegak. Tak sedikit pun bergerak dari posisinya. Ia menatap ke bawah, ke arah dua manusia yang sedang memelas di kakinya. Seperti sedang melihat serangga yang mengganggu jalannya. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Hanya ada kekosongan yang mematikan di matanya. Kesempatan, tanya Kinanti, dengan nada suara yang sangat tenang, namun sanggup membekukan suasana. Kesempatanmu sudah habis saat kamu membiarkan wanita ini menghinaku dan membuang muka seolah aku adalah sampah di matamu, Adrian. Para saksi yang melihat kejadian itu tak bisa menahan rasa puas mereka. Seorang pelanggan tetap di butik itu, berujar dengan suara yang cukup keras untuk didengar. Tadi sombongnya selangit, sekarang sujit-sujit seperti pengemis. Benar-benar tidak punya urat malu. Manajer toko pun hanya berdiri bersedekap, menikmati pemandangan di mana pelanggan palsu yang tadi menyusahkannya, kini harus merangkak memohon ampun pada bos besarnya. Valerie semakin panik saat asisten Kinanti mulai membacakan daftar tuntutan ganti rugi atas kerusakan reputasi dan penyalahgunaan dana perusahaan yang akan segera dilayangkan ke kepolisian. Jangan, tolong jangan lapor polisi. Nyonya Kinanti, Anda kan wanita baik. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Tangis Valerie pecah. Ia mulai menjerit histeris saat menyadari bahwa kecantikan yang ia banggakan tidak akan bisa menyelamatkannya dari dinginnya jeruji besi atau kemiskinan yang mencekik. Kinanti perlahan menarik kakinya menjauh agar tidak tersentuh oleh tangan Adrian. Ia memberikan isyarat kepada asistennya untuk segera mengakhiri drama memuakan ini. Kesalahan kalian bukan karena menghina penampilanku, ucap Kinanti sambil memandang mereka berdua dengan tatapan rendah. Tapi karena kalian merasa bahwa dengan memiliki sedikit uang, kalian berhak menginjak manusia lain. Sekarang, rasakan sendiri bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Kinanti membalikkan badannya, membiarkan Adrian dan Valerie terus meratap di tengah kerumunan yang kini menertawakan kehinaan mereka. Kinanti tidak membuang sedetik pun waktunya untuk menanggapi tangisan Adrian yang kian histeris. Baginya, pria yang bersujud di kakinya saat ini hanyalah sisa-sisa masa lalu yang sudah tidak memiliki nilai. Ia merapikan sedikit kerah kaos polosnya, berdiri dengan keanggunan yang tidak bisa dibeli oleh merek apapun di ruangan itu. Tanpa kata-kata makian, ia hanya menatap asistennya dan memberikan instruksi terakhir yang akan mengunci takdir kedua pengkhianat itu selamanya. Pastikan semua aset yang pernah ia gunakan ditarik hari ini juga. Dan manajer, masukkan nama mereka berdua ke dalam daftar hitam seluruh jaringan mall dan butik di bawah naungan grup kita. Aku tidak ingin udara di propertiku tercemar oleh kehadiran mereka lagi. Valerie mencoba meraih kaki Kinanti sekali lagi, namun ia langsung ditarik mundur oleh petugas keamanan butik. Nyonya, Anda tidak bisa sekejam ini. Aku punya karier, aku punya nama baik, teriak Valerie dengan si sesa, kesombongan yang kini terdengar seperti lelucon. Kinanti berhenti sejenak, menoleh sedikit, hanya dengan sudut matanya. Karier? Nama baik? Tanya Kinanti, dengan nada yang sangat datar. Valerie, barang palsu akan selalu terlihat murah, tidak peduli seberapa mahal toko tempat ia dipajang.
Begitu juga denganmu. Kamu tidak punya nama baik untuk dipertahankan sejak kamu memilih untuk menjadi benalu. Adrian hanya bisa terdiam lemas. Matanya kosong menatap lantai butik saat ia menyadari bahwa petugas keamanan mulai menyeretnya keluar secara paksa. Ia telah kehilangan segalanya, istri yang tulus, karier yang cemerlang, dan martabat yang kini hancur berkeping-keping di depan umum. Saat ia diseret melewati pintu kaca, ia sempat melihat manajer butik yang tadi ia Perini Parina, kini sedang membungkuk hormat pada Kinanti dengan wajah penuh ketakutan. Adrian akhirnya sadar, ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang beracun. Salah satu saksi, seorang wanita sosialita yang sejak tadi merekam kejadian itu, bergumam pelan sambil mengunggah videonya ke media sosial. Gila, ini adalah kejatuhan paling memalukan yang pernah aku lihat secara langsung. Dari merasa penguasa dunia jadi sampah dalam waktu 5 menit, bisiknya pada temannya. Reaksi di dalam butik itu kini benar-benar berbalik 180 derajat. Kinanti kini dipuja sebagai sosok yang memiliki kekuatan nyata tanpa perlu banyak bicara. Sementara Adrian dan Valerie menjadi bahan tertawaan yang akan viral dalam hitungan jam. Kinanti melangkah keluar dari butik dengan tenang, melewati barisan manekin yang mengenakan pakaian mahal yang kini semua menjadi miliknya. Di lobi utama, sebuah limosin hitam dengan kaca gelap sudah menunggu dengan pintu yang dibukakan oleh pengawal pribadinya. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia berhenti sebentar untuk melihat ke arah langit-langit mall yang megah. Semuanya adalah miliknya. Dan ia baru saja membersihkan satu noda kecil yang sempat mengganggu kenyamanannya. Di dalam mobil, asistennya menyerahkan sebuah tablet yang menunjukkan bahwa proses perceraian dan gugatan perdata terhadap Adrian sudah didaftarkan. Kinanti hanya mengangguk kecil, lalu menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang nyaman. Jalan, perintahnya singkat. Mobil mewah itu meluncur membelah kemacetan kota, meninggalkan Adrian dan Valerie yang kini terduduk lemas di trotoar depan mall. Tanpa uang sepeser pun, tanpa kendaraan, dan tanpa harga diri yang tersisa. Kisah hari itu berakhir dengan satu pesan yang sangat jelas bagi siapapun yang menyaksikan. Jangan pernah menilai kekuatan seseorang dari kesederhanaan pakaiannya. Di dunia di mana orang-orang berteriak untuk menunjukkan kekayaan, Kinanti menunjukkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah diam, memperhatikan, dan menghancurkan lawan dengan satu ketukan jari di saat mereka merasa paling tinggi.